Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rafiki Amirul Sugestian. Saya dari Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam kondisi sehat walafiat karena kita masih dalam wabah ya. Wabahnya entah sampai kapan juga kita belum tahu, dan karena wabah ini juga kita harus pembelajaran seperti ini daring atau tidak bertatap muka secara langsung. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tapi materi tetap bisa kita pelajari dengan seksama. Ya, untuk materi pertemuan kali ini kita akan membahas inflasi karena pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ketenaga kerjaan dan upah serta pengangguran. Jadi untuk bab ini kita akan membahas inflasi dengan kompetisi dasar, menganalisis inflasi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sebelum kita ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum saya ke materi, saya mohon maaf karena saya harus mengambil gambar di luar atau outdoor karena yang pertama untuk pencahayaan, dan yang kedua karena di luar seperti kita merasakan pembelajaran di kelas seperti biasanya. Saya berada di depan lab fisika SMA Negeri 1 Bulakamba. Untuk siswa saya di SMA Negeri 1 Bulakamba pasti tahu saya lakukan rekaman ini di mana. Dan sebelum saya ke materi, kalian sudah pernah mendengar inflasi? Ya, inflasi pasti sangat terngiang karena kita Indonesia pernah mengalaminya pada tahun 1998. Mungkin untuk siswa saya belum pada lahir karena saya saja lahir pada tahun tersebut. Jadi saya juga tidak mengalaminya. Namun hal ini akan menjadi sejarah Indonesia karena di mana perekonomian Indonesia sangat merosot dan kita menjadi sorotan dunia pada waktu itu. Ya, langsung saja yang pertama, untuk materi pokok pada pertemuan kali ini yaitu pengertian inflasi, penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, dampak inflasi, serta cara mengatasi inflasi. Saya di sini secara garis besar karena nantinya akan dibahas lebih rinci pada pertemuan berikutnya. Untuk pengertian inflasi yaitu suatu kondisi di mana terjadi peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan secara terus-menerus. Jika tidak secara terus-menerus atau pada kala waktu tertentu atau pada event tertentu, itu tidak akan menyebabkan inflasi. Saya contohkan, misalkan saja ketika Hari Raya Idul Fitri dan Imlek, pastinya harga barang akan naik seperti sembako dan tentunya baju karena kita warga Indonesia sangat suka belanja pada waktu-waktu tersebut. Dan di sini kebalikan dari inflasi yaitu deflasi. Jika untuk memudahkan, yaitu inflasi yaitu kenaikan harga
Maka deflasi yaitu penurunan harga secara terus-menerus, bukan diskon ya, karena ini terjadi terus-menerus dan jangkanya panjang. Sampai sini mungkin bisa kita cerna bahwa inflasi ini sering atau bisa terjadi di berbagai negara, contohnya Indonesia, serta mungkin yang bisa kita ambil juga di Zimbabwe. Mungkin kita pernah dengar ya, karena di negara itu terjadi inflasi yang gila-gilaan. Bahkan untuk membeli roti sarapan saja mereka harus membelinya dengan harga uang 2 juta. Jadi inflasi itu sangat berdampak pada negara. Mungkin juga deflasi pernah terjadi di Jepang. Kemudian untuk teori inflasi, yaitu saya akan mengambil dari 3 teori. Yang pertama, teori kuantitas. Jadi semakin banyak uang yang beredar, maka harga-harga akan naik. Hal itu yang salah satu penyebab inflasi. Mungkin juga seperti sekarang ya, kita sedang lockdown seperti ini, bahwa masyarakat banyak yang berkata kita lebih butuh uang daripada masker. Tapi dengan beredarnya uang, maka harga-harga pun akan naik. Seperti itu. Dan kemudian teori dari Keynes. Dari Keynes sendiri, yaitu masyarakat atau warganya melebihi batas kemampuan ekonominya dengan membeli barang secara berlebihan atau menimbun barang banyak-banyak, maka akan menjadi permasalahan permintaan dan penawaran harga dan barang tentunya. Untuk teori struktural, yaitu produsen tidak bisa mengantisipasi kenaikan permintaan dari warga atau penduduk. Saya contohkan, perusahaan hanya bisa memproduksi 10, namun permintaannya 100, bahkan 1000. Jadi tidak bisa memenuhi permintaan dari penduduk. Untuk jenis-jenis inflasi ada banyak, maka saya akan jelaskan secara perlahan. Untuk yang pertama, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Bisa kita lihat dan kita ingat bahwa inflasi ringan terjadi di suatu negara umumnya terjadi yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Untuk yang sedang yaitu 10-30% per tahun. Untuk inflasi berat yaitu 30% sampai 100% per tahun. Dan inflasi yang sangat berat yaitu inflasi yang dapat mengacaukan perekonomian negara dengan kisaran 100% atau lebih dari 100% per tahun. Indonesia pernah mengalami inflasi sangat besar dan sangat berat, yaitu pada tahun 1998. Ada yang tahu berapa persenkah Indonesia? Ya, Indonesia berada di kisaran 600% per tahun. Jadi ekonomi Indonesia goncang waktu itu. Untuk yang kedua, jenis inflasi berdasarkan penyebabnya, ini yaitu demand pull inflation, yaitu terjadi karena permintaan barang lebih tinggi dari produsen atau produsen tidak bisa memenuhi permintaan dari masyarakat. Yang kedua yaitu cost of push inflation, yaitu kenaikan biaya produksi.
atau barang bakunya naik, maka harga pun akan naik. Yang ketiga yaitu bottleneck inflation, atau disebabkan oleh faktor penawaran dan faktor permintaan sama atau kurang lebihnya sama dengan yang tadi, permintaan. Yang ketiga yaitu jenis inflasi atau berdasarkan sumbernya. Yang pertama, domestic inflation. Domestik itu sudah pasti ya, dimana dari dalam negeri, dan imported inflation dari luar negeri. Contohnya Indonesia melakukan impor barang dari negara lain, ternyata barang-barang itu naik di negara tersebut, maka di Indonesia pun harganya akan naik seperti itu. Untuk penyebabnya sendiri, yang pertama demand pull inflation, karena peningkat permintaan, meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang dan ekspor, meningkatkan permintaan barang untuk swasta. Untuk meningkat biaya produksi, yaitu bahan-bahan bakunya akan naik, misalnya harga bahan bakar naik, upah buruh naik, maka akan menimbulkan inflasi. Dan yang terakhir yaitu tingginya peredaran uang, yang sudah saya jelaskan tadi, kenapa Indonesia tidak bagi-bagi uang saja daripada bagi-bagi masker, karena masyarakat butuhnya uang untuk makan, bukan masker. Tapi di sini akan menyebabkan masalah yang lain, yaitu inflasi secara besar jika Indonesia membagikan uang secara cuma-cuma untuk masyarakatnya. Untuk dampaknya sendiri, yaitu pendapatan, maka akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Namun inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap, karena nilai uangnya tetap, sedangkan harganya naik, maka dia tidak akan mampu membeli barang. Terhadap minat nabung, yaitu karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungan. Misalkan saya menabung, namun bunganya atau hasil dari tabungan saya tidak akan bertambah, namun saya harus membayar ini itu untuk administrasi, akan rugi tentunya. Terhadap ekspor, yang sudah kita tahu bahwa ekspor juga bisa mengalami kenaikan dan penurunan. Jika terjadi penurunan, maka devisa negara pun akan berkurang. Untuk dampak inflasi harga pokok, jika persentasenya terlalu tinggi, maka di masa depan akan gila-gilaan, harga pokok akan naik, dan kita sebagai manusia yang membutuhkan pangan pastinya akan membelinya walaupun dengan harga yang mahal. Ada beberapa cara mengatasi inflasi secara garis besar, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Namun ini akan saya jelaskan secara rinci untuk pertemuan berikutnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini seperti itu saja. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan, dan ingin berpendapat atau berdiskusi silahkan. Untuk pertemuan berikutnya, yaitu saya akan membahas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk tugas pada pertemuan kali ini, saya tidak akan memberikan contoh soal atau soal analisis, namun saya meminta kalian untuk meresum materi inflasi pada buku catatan kalian. Lebih baik mencari referensi lain, tidak hanya dari
yang saya sampaikan saja agar kalian mendapat ilmu yang lebih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.